Selamat pagi, bertemu kembali di dalam program Pastor Talk. Bacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya bacakan ayat yang ke-23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, tema yang saya bawa hari ini adalah tentang tetap setia di dalam penganiayaan. Saudara dikasih Tuhan, penganiayaan itu bukanlah hal yang aneh sebenarnya di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu adalah bagian dari panggilan kita. Penganiayaan adalah part of Jesus. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Masih ingat kan firman Tuhan dikatakan ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Yesus bilang pilihlah jalan yang sempit. Nah, walaupun memang Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tetapi Yesus menjanjikan ini. Penyertaannya sempurna. Dia berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Nah, ketika hari ini atau hidup kita di dalam kekristenan kita mungkin diserang karena iman kita. Kita mungkin dipersekusi atau kita mungkin diganggu dan lain sebagainya. Karena apa yang kita percaya di dalam Yesus, sebenarnya kita sedang berjalan di jejak yang sama dengan para rasul dan Tuhan kita sendiri. Ingat baik, para rasul dan Yesus, mereka justru mengalami kemenangan. Jadi kalau saudara berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman, ada kabar baik hari ini. Bahwa saudara pasti menang dan Anda akan menuai kemuliaan. Nah, paradigma ini yang akan saya bawakan untuk merubah cara berpikir. Dengan berita firman Tuhan ini, Anda akan punya wawasan, cakrawala, berpikir yang berbeda mengenai penganiayaan. Yang pertama, penganiayaan adalah tanda bahwa kita itu hidupnya benar. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, semua orang yang ingin hidup beribadah di dalam Yesus Kristus, dia akan menderita aniaya. Nah, kalau kita tidak pernah ditolak atau tidak pernah ditentang karena iman, mungkin kita belum cukup berbeda dari dunia ini. Ingat ya, kita ini yang ikut Yesus, itu pasti Yesus itu melawan arus dunia. Jadi kalau kita sepertinya aman-aman aja, gak ada masalah. Kita jadi Kristen kayaknya gak ada penolakan, gak ada gangguan. Dan semuanya kayaknya berjalan fine-fine aja. Coba cek, jangan-jangan kita sedang berjalan satu arus dengan dunia ini. Karena tidak pernah bertabrakan dengan mereka. So, saudara, kehidupan yang benar dan terang yang kita jalani di dalam Yesus itu akan selalu mengganggu kegelapan. Dunia ini gelap. Jadi ketika kita mengalami penolakan, hinaan, atau bahkan ancaman karena Yesus, itu justru bukti bahwa kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Karena itu jangan takut ketika kamu ditentang karena kebenaran. Itu bukan kegagalan ikut Yesus, tetapi itu adalah kehormatan. Pelajaran yang kedua adalah penganiayaan menunjukkan ada kuasa di dalam Injil. Injil itu kabar baik. Makanya ketika Injil diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, itu akan ada respon ini, kebangunan atau kerusuhan. Tapi tidak ada yang namanya ketidakpedulian. Jadi saudara harus ingat ini. Dua hal ini yang akan terjadi. Terjadi kebangunan atau sebaliknya, yaitu kerusuhan, orang menentang maksudnya. Nah, reaksi keras dari orang-orang yang menolak kita seringkali lahir dari rasa bersalah dan tuduhan hati. Sebab firman Allah itu hidup dan tajam. Dan firman Allah itu menggugah hati nurani. Makanya respon negatif dari orang-orang tersebut bukan berarti kegagalan pelayanan. Tapi justru bisa menjadi bukti bahwa kebenaran itu sedang bekerja. Kita kasih contoh ya dari siapa? Stefanus. Dalam Kisah Rasul 7. Dia menyampaikan firman. Dia menginjil tentang Yesus dia sampaikan. Orang-orang itu langsung marah. Mereka menutup telinga. Ahli-ahli Taurat. Mereka berteriak-teriak menolak perkataannya Stefanus. Gak ada yang santai di situ. Gak ada yang gak peduli. Dua respon ini terjadi. Yang satu kerusuhan, marah menolak, mengambil batu, melempar Stefanus sampai mati. Tapi respon yang selanjutnya terjadi kebangunan terhadap siapa? Saulus. Yang namanya berubah menjadi Paulus. Benih pertobatan terjadi atas dirinya Saulus.
Yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Penganiayaan membawa kemurnian dan prioritas yang baru. Saya pelajari dalam sejarah gereja justru berkembang di dalam penganiayaan. Saat tekanan datang, orang Kristen sejati justru akan semakin melekat kepada Tuhan. Justru pada waktu ada penganiayaan, kita semakin berdoa, semakin bergantung, semakin berpegang dan berharap sama Tuhan. Penganiayaan itu mengguncang zona nyaman. Penganiayaan itu memurnikan motivasi kita. Saya sudah katakan tadi dalam sejarah, gereja yang dianiaya justru bertumbuh dalam jumlah dan dalam kualitas. Karena mereka benar-benar hidupnya hanya untuk Tuhan. Nah, apakah kita siap jika penganiayaan itu datang? Apakah kita sudah belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan kenyamanan? Yang keempat, saudara, Kristus di dalam kita adalah target yang sebenarnya. So ingatlah bahwa yang mereka aniaya sebenarnya bukan diri Anda, melainkan Kristus yang ada di dalam saudara. Kita tidak sendirian di dalam penganiayaan ini. Kita sedang berdiri sebagai wakil Kristus di dunia. Serangan itu bukan tentang kita secara pribadi, tetapi tentang terang yang ada di dalam kita. Jadi yang diserang itu bukan Anda, tentang Anda, bukan. Tapi tentang Yesus yang ada di dalam saudara. So janji Tuhan buat kita adalah, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, karena upahmu besar di surga, dalam Matius 5 ayat 11-12. Jadi saudara, saya closing bahwa tetaplah berdiri untuk Kristus. Jangan heran kalau dunia menolak Anda. Yesus sendiri sudah pernah dahulu itu ditolak. Tetapi Yesus mengalami kemenangan. Jadi seperti Yesus menang, kita pun akan menang. So jangan undur, jangan takut. Percayalah bahwa dalam setiap penganiayaan Kristus ada bersamamu dan kemuliaan kekal menantimu. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika penganiayaan datang karena aku mengikut Engkau, maka kuatkanlah hatiku Tuhan untuk tetap berdiri. Ajari aku melihat bahwa bukan aku yang ditolak, tetapi Engkau yang hidup di dalam aku. Mampukan aku untuk tetap setia, bahkan ketika harga yang harus dibayar tinggi. Aku percaya Engkau memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Amin.